Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas melalui renungan dan doa malam. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan kuat, sehat, penuh semangat, terus bersukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau, ya Bapa, ya Tuhan kami. Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Allah di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kami. Kami sungguh merasakan pemeliharaanmu begitu sempurna dan nyata. Kami merasakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan setiap hari dalam aktivitas kami. Sehingga kami boleh menikmati malam ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami dalam segala situasi, melewati setiap tantangan-tantangan kehidupan. Bahkan Tuhan mengantar kami sebagai pemenang, karena kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Karena itu Bapa, kami akan beristirahat, dan karena itu kami rindu untuk senantiasa dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami akan merenungkannya, maka meteraikan firman ini di hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan spiritual bagi kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami buka hati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Engkau isi bejana kami yang kosong dengan roh Tuhan, dengan firman yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesaya 57 ayat 15 berkata, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Saudaraku yang kekasih, perenungan ini diberi judul Manusia Berharga dan Mulia. Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian, siapakah Tuhan?" Seorang anak yang ayahnya hakim menjawab, "Tuhan itu adalah hakim yang mengadili orang jahat." Anak yang lain, ayahnya seorang dokter, menjawab, "Tuhan adalah dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit." Kemudian anak yang papanya adalah orang kaya, dia menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah yang bisa memberikan segala-galanya. Semua anak yang ditanya, jawabannya adalah sesuai pandangan mereka terhadap pekerjaan ayahnya. Tibalah giliran seorang anak yang tidak seperti kawan-kawannya yang lain, yang akan ditanya oleh guru. Guru tahu bahwa anak ini tidak semapan teman-temannya yang hidupnya berkecukupan. Kepala anak ini menunduk, tidak berani menatap kepada gurunya. Sang guru lalu bertanya kepada anak itu, "Nak, siapakah Tuhan itu?" Dengan suara lemah ia menjawab, "Tuhan itu adalah pemulung." Tiba-tiba kelas menjadi ricu dan ribut dengan jawaban anak tersebut. Sebab bagaimana bisa Tuhan seperti pemulung? Lalu guru pun dengan heran bertanya,
Kenapa kamu bilang Tuhan itu pemulung? Lalu si anak menjawab dengan menundukkan wajahnya. Ia berkata bahwa seorang pemulung mengambil barang-barang yang dibuang, barang-barang bekas, barang-barang yang tidak berguna dan mengumpulkannya, membersihkannya sehingga menjadi berguna dan berharga. Bapak saya memungut saya dari jalanan di tempat sampah dan membawa pulang ke rumahnya. Saya diterima dan dikasihi dan diasuhnya, disekolahkannya sehingga saya menjadi berguna. Jika bapak saya tidak mengambil saya, entah jadi apakah saya sekarang di jalan. Demikianlah Tuhan menjadi seperti seorang pemulung yang mengambil yang tidak berguna menjadi berguna. Saat itu saudara, semua kelas terdiam dan sang guru meneteskan air mata. Lalu dipeluknya anak itu dengan erat sambil menangis terharu. Seisi kelas yang tadinya ribut menjadi hening. Mulai terdengar isakan di semua kursi yang pada menangis. Saudara, Tuhan sangat mengasihi semua orang. Kita ini bagaikan barang rongsokan, kotor buta secara rohani, hidup yang terbuang dan tidak berguna. Namun Tuhan Allah mengambil kita. Kita menjadi berharga di mata Tuhan. Kita menjadi makhluk yang mulia. Kita menjadi berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Yesaya 43 ayat 4-5. Saudara, ingatlah kasih dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita ciptaan baru, menjadi berharga dan mulia. Sekali lagi ingatlah bahwa kasih dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita ciptaan baru, menjadi manusia berharga dan mulia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 8-10. Sekali lagi, kita manusia berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami terus mengungkapkan pujian dan syukur kepadamu, sebab betapa baiknya Engkau. Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan. Kami menjadi berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, dengan semua talenta yang Engkau berikan, dengan semua karunia yang Engkau anugerahkan, kiranya kami dapat menggunakan itu semua dengan baik. Kami akan melakukan yang benar, yang bermanfaat, yang berharga sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami percaya di ladang kehidupan kami masing-masing. Kiranya kami mampu menjadi garam, memberi rasa, membawa sukacita, membawa shalom dan menjadi kegembiraan bagi banyak orang. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan nyata kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan-Mu yang sempurna menjadi bagian kehidupan mereka, selalu terberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau Allah yang terus dimuliakan di segala tempat, di segala waktu bagi banyak orang.
Terpuji nama Tuhan. Sertai petiduran kami malam ini, kedamaian ketenangan kami rasakan, dan percayalah kami besok hari ada kekuatan baru, ada hari baru, dan ada berkat yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan dan doa malam. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu terus nonton video saya, dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tekan tanda subscribe, like, juga berikan komentar, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.